Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 23020110102339 dari kelas MJ 601. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Di sini, topik pembahasan yang akan saya presentasikan adalah mengenai analisis kelayakan bisnis ayam goreng cipai khas Taiwan. Baik, yang pertama adalah profil singkat perusahaan. Ayam goreng cipai dengan konsep khas Taiwan memiliki konsep produk ayam goreng berukuran besar dengan tekstur renyah, rasa gurih, dan pilihan seasoning yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Skala usaha termasuk UMKM kuliner karena proses produksi dapat dikelola dalam skala kecil sampai menengah. Lokasi potensial, dekat permukiman, kampus, sekolah, ataupun tempat kerja yang mudah dijangkau oleh pembeli harian. Kemudian modal transaksi, bisnis to customer, penjualan dilakukan langsung melalui pembelian di tempat dan pemesanan secara online. Analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Peluang ayam goreng cipai khas Taiwan memiliki peluang yang cukup baik karena makanan berbahan dasar ayam merupakan salah satu jenis makanan yang banyak disukai masyarakat. Ayam goreng crispy yang mudah dikonsumsi cocok untuk dibeli oleh berbagai kelompok usia. Konsep khas Taiwan menjadi nilai tambah karena memberikan kesan berbeda dibandingkan ayam goreng biasa. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha ini cukup luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, sampai keluarga. Target utama usaha ini adalah konsumen muda yang aktif menggunakan media sosial dan menyukai makanan kekinian. Produk ini juga cocok untuk konsumen yang mencari makanan cepat, praktis, dan memiliki rasa yang kuat. Dengan harga yang masih terjangkau, usaha ini memiliki peluang untuk menarik pembeli harian maupun pelanggan tetap. Strategi pemasaran dilakukan melalui media sosial. Konten yang dapat dibuat antara lain adalah konten produk, video proses penggorengan ayam, testimoni pelanggan, promo paket hemat, dan informasi cara pemesanan melalui WhatsApp atau Line. Media sosial menjadi alat pemasaran yang penting karena konsumen saat ini sering tertarik membeli makanan yang terlihat tampilan produk, review, atau rekomendasi dari orang lain. Kemudian aspek teknis dan teknologi. Peralatan yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah kompor, wajan, dan deep fryer, penjepit makanan, wadah marinasi, kulkas atau freezer, timbangan, alat pengemas, serta perlengkapan kebersihan. Kemudian bahan baku utama dari makanan ini adalah ayam, bumbu marinasi, tepung crispy atau bumbu crispy, minyak goreng, bubuk seasoning, dan kemasan makanan. Lalu teknologi digital. Usaha ini beradaptasi dengan menggunakan media sosial dan aplikasi chat. WhatsApp atau Line digunakan sebagai saluran komunikasi utama dengan pelanggan. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat melihat menu, menanyakan harga, memesan produk, mengirim bukti pembayaran, dan menentukan waktu pengambilan atau pengantaran. Sistem ini cukup efektif untuk usaha kecil, mudah digunakan, dan tidak membutuhkan biaya besar. Selain itu, usaha ini dapat menggunakan Google Sheet atau aplikasi kasir sederhana untuk mencatat pemesanan, stok bahan baku, penjualan harian, dan laba rugi. Pencatatan digital penting agar pemilik usaha dapat mengetahui produk mana yang paling laku, kapan waktu penjualan paling ramai, dan berapa keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulan. Lalu analisis kelayakan usaha yang selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Dari aspek sumber daya manusia, usaha ayam goreng cipai khas Taiwan tidak membutuhkan jumlah karyawan yang terlalu banyak pada tahap awal. Usaha ini dapat dijalankan oleh pemilik dengan bantuan 1-3 orang karyawan. Pembagian tugas dapat meliputi bagian produksi, bagian pengemasan, bagian pelayanan pemesanan online, dan bagian pengantaran jika usaha menyediakan layanan antar sendiri. Karyawan yang terlibat perlu memahami cara mengelola ayam dengan benar, menjaga kebersihan makanan, mengatur tingkat kematangan ayam, serta melayani pelanggan dengan baik. Dalam usaha kuliner, kualitas SDM sangat penting karena kesalahan kecil seperti ayam kurang matang, pesanan tertukar, atau pelayanan lambat dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, kemampuan memasak bagian pelayanan juga perlu membalas pesan pelanggan dengan cepat melalui WhatsApp dan Line.
Respon yang cepat dapat meningkatkan peluang pembelian karena konsumen makanan biasanya ingin mendapatkan informasi secara langsung. Jika balasannya lama, konsumen akan berpindah ke penjual lainnya. Kelemahan yang mungkin muncul adalah ketergantungan usaha pada pemilik jika semua proses produksi, promosi, dan pelayanan hanya dilakukan oleh pemilik, maka usaha akan sulit berkembang. Oleh karena itu perlu dibuat standar operasional sederhana seperti standar resep, standar waktu penggorengan, format balasan chat, dan produk pengemasan. Kemudian analisis kelayakan usaha yang berikutnya adalah pada aspek finansial. Estimasi modal awal berjumlah 17 juta rupiah. Lalu estimasi pendapatan, estimasi penjualan harian, misalnya kita gunakan 50 porsi per hari dikali 15.000 per porsi, sama dengan 750.000 per hari. Harian operasional selama 26 hari per bulan, maka kita peroleh 750.000 dikali 26 sama dengan 19.500.000 rupiah untuk penghasilan per bulan. Alur sistem pemasaran. Sistem informasi usaha ini masih sederhana tetapi sudah dapat menghubungkan promosi, pemesanan, pembayaran maupun produksi dalam pencatatan. Yang pertama, melalui media sosial, calon pembeli online dapat memesan makanan dari media online dan juga media sosial, kemudian chat order, konfirmasi produk, lalu proses produksi atau proses penggorengan, lalu proses pengemasan, dan juga penjual langsung menyerahkan makanan kepada pembeli. Lalu mencatat jumlah penjualan. Diferensiasi dan proporsi penjualan unik. Yang pertama, diferensiasi. Rasa otentik Taiwan menggunakan bumbu khas Taiwan yang tidak mudah ditemukan di restoran ayam goreng lokal. Kemudian tekstur premium ayam goreng dengan teknik double fry sehingga luarnya renyah dan dalamnya juicy. Kemudian proporsi penjualan unik. Menu unik selain ayam goreng, tersedia menu pendamping seperti kentang goreng khas Taiwan, minuman bubble tea, dan saus variasi khas. Kemudian pengalaman kuliner dengan memberikan paket menarik dan kemasan instagramable untuk menarik generasi muda. Lalu inovasi menu dan juga kreativitas kuliner. Pengembangan menu inovatif berupa ayam goreng dengan topping keju, pedas level 3-5 dan rasa manis madu Taiwan. Atau variasi paket, ada paket hemat atau single, paket keluarga, paket sharing atau combo chicken plus minuman. Kemudian ada kreasi kuliner musiman, seperti menu special edition untuk event tertentu, misalnya ayam goreng salted egg saat Halloween. Kemudian kostumisasi, konsumen dapat memilih tingkat pedas, tambahan topping, dan ukuran potongan ayam. Inovasi menu ini menjadi daya tarik pelanggan sekaligus meningkatkan repeat order. Selanjutnya adalah strategi pemasaran digital. Yang pertama, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk promosi konten visual berupa foto atau video dan testimoni pelanggan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan platform delivery seperti GrabFood, GoFood, Uber Eats, dan juga Shopee Food untuk menjangkau pasar lebih luas. Lalu yang ketiga adalah membuat pemasaran konten, seperti membuat video behind the scene pembuatan ayam goreng, tips menikmati ayam, dan challenge kuliner. Kemudian yang keempat adalah menggunakan influencer marketing, seperti kolaborasi dengan micro-influencer kuliner untuk meningkatkan awareness. Kemudian yang kelima adalah menggunakan Line atau WhatsApp marketing, pengingat promo, event spesial, dan juga voucher loyalty. Adaptasi bisnis pasca pandemi COVID-19. Pasca pandemi COVID-19, konsumen sudah terbiasa menggunakan media sosial untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara digital. Melalui media sosial, menampilkan foto produk, video, promo, pilihan rasa, dan testimoni agar konsumen tertarik untuk mencoba. Kemudian, melalui chat order, WhatsApp, dan Line membuat komunikasi lebih cepat, personal, dan mudah diakses calon pembeli. Lalu yang selanjutnya ada pembayaran digital. Transfer bank atau QRIS membuat transaksi lebih praktis dan sesuai kebiasaan konsumen saat ini. Relasi dan juga pelanggan, respon cepat, promosi rutin, dan informasi jelas membantu membangun pelanggan lebih tetap. Kombinasi promosi digital, chat order, dan pembayaran non-tunai memperbesar peluang usaha bertahan dan juga berkembang.
Selanjutnya adalah kesimpulan dari kelayakan usaha. Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Dari aspek SDM, tim kecil cukup tetapi perlu pembagian tugas dan juga SOP. Kemudian dari aspek pasar, peminat luas dan produk mudah dipasarkan melalui media sosial. Lalu dari aspek teknis, produksi mudah, alat sederhana, dan bahan baku mudah diperoleh. Lalu secara finansial, potensi laba ada bila penjualan stabil dan biaya terkendali. Keputusan akhir, usaha layak tetapi perlu penguatan identitas produk, promosi konsisten, pencatatan keuangan, dan juga standar kerja. Saran perbaikan prioritas agar usaha lebih stabil dan siap bersaing. Pertama, perkuat ciri khas produk. Seasoning khas Taiwan, ukuran ayam besar, dan juga kemasan lebih menarik. Yang kedua, konsisten promosi digital, konten produk testimoni, produk paket, dan informasi order yang harus jelas. Kemudian rapikan pencatatan keuangan, gunakan Google Sheet atau aplikasi kasir sederhana untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran. Kemudian buat SOP operasional, resep, waktu goreng, pengemasan, dan format balasan chat harus jelas dan juga konsisten. Usaha ini memiliki peluang baik jika dikelola dengan data standar dan juga identitas produk yang kuat. Baiklah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.